Bentuknya unik, satu puncak tertinggi dengan 8 bukit mengitarinya. Terletak pada 8 penjuru mata angin dan sangat menarik perhatian masyarakat masa lalu. Dianggap sebagai Gunung Mahameru yang ada di Jambu Dwipa atau India. Menurut kosmologi Hindu-Buddha, Mahameru adalah gunung suci. Akhirnya, Gunung Penanggungan pun dianggap sebagai gunung yang suci. Dan tidak mengherankan jikalau kemudian ditemukan banyak candi, situs, dan bangunan yang disucikan di satu lokasi ini. Satu puncak tertinggi yaitu Puncak Pawitra, 1653 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 bukit yang mengelilingi di bawahnya yaitu Gajah Mungkur, 1087 meter di atas permukaan laut, Pekel, 1238 meter di atas permukaan laut, Kemuncup, 1227 meter di atas permukaan laut, dan Sarah Klopo, 1275 meter di atas permukaan laut. Sementara 4 sisanya yang lebih rendah lagi yaitu Bukit Semodo, 719 mdpl, Wangi, 987 mdpl, Bende, 927 mdpl, dan yang terakhir Bukit Jambe, 747 meter di atas permukaan laut. Meski gunung ini tidak tinggi, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai puncaknya, sekitar 4 hingga 5 jam. Maka memang jadi benar, ini adalah gunung yang tidak bisa diremehkan. Sebagai jalan spiritual, karena itu ada bagian jalur yang kita kenal sebagai jalur pertapaan, atau jalur para resi, atau jalur pertapa. Mitologi Penanggungan sebagai Mahameru tertulis pada sastra Tantu Panggelaran yang mengisahkan perpindahan Gunung Meru dari India ke Jawa. Saat itu para dewa memutuskan untuk memindahkan Gunung Mahameru yang suci ke Pulau Jawa, untuk memaku Pulau Jawa agar stabil dan tidak bergoyang. Puncak Mahameru yang setinggi langit dipotong dan digotong ramai-ramai menuju Pulau Jawa. Dalam proses pemindahan, banyak bagian tercecer menjadi Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, bahkan juga Gunung Semeru. Sedangkan bagian puncak tertingginya lepas dan berdiri sebagai Gunung Pawitra yang sekarang lebih dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Semuanya tertulis pada prasasti dan naskah kuno. Ternyata Gunung Penanggungan sudah dikenal sejak abad ke-10 Masehi. Terbukti dengan adanya pertirtaan Jolotundo yang bertuliskan angka tahun 977 Masehi atau 899 tahun Jaga. Pertirtaan Jolotundo ini diperkirakan dibangun di zaman Airlangga. Patirtan yang tidak pernah kehabisan air walau di musim kemarau, dan dipercaya sebagai air terbaik kedua setelah Zam-Zam. Ada yang berpendapat Patirtan ini sebagai pemujaan atau penguasa Amerta, yaitu Dewa Wisnu. Ada pula yang beranggapan menjadi salah satu tempat perabuan Udayana, ayah dari Airlangga, karena ada tertulis pada relief kata Udayana. Banyak bangunan purbakala ditemukan di lereng-lerengnya yang angka tahunnya seputaran abad ke-15. Untuk gunung yang termasuk kecil, ini sangat unik dan bisa kita bayangkan bahwa benar-benar gunung ini dianggap suci sebagai tempat bertapa, bermeditasi, menyucikan batin, dan tempat mencari kesejatian diri Manunggaling Gusti. Gunung ini dipercaya sebagai tempat pemujaan para dewa dan leluhur. Setelah kebakaran hebat di tahun 2015, tim peneliti dari Ubaya Training Center atau UTC melihat adanya jalur yang melingkar. Mungkin inilah jalur kuno di zaman dahulu. Lebarnya sekitar 1,5 hingga 3 meter.
Bisa jadi ini dahulunya digunakan untuk para peziarah menggunakan kuda atau kereta kuda yang ingin melakukan meditasi atau sekedar membuat pemujaan di candi-candi di lerengnya hingga ke puncak Gunung Pawitra. Artinya pada saat itu memang Gunung Pawitra ini adalah tempat tujuan ritual yang sakral.